kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif, dari Forum News Network. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, halo. Diap. Ya, ini enak ya. Ini saya membaca di media ini. Ini sebuah hasil dari big datanya LP3IS nih. Saya kira kalau ngomong LP3IS ini sebuah lembaga yang kredibel yang sudah puluhan tahun ya di Indonesia ya, Bung. Sebelum ada lembaga survei dia sudah duluan, tapi waktu itu belum survei seperti sekarang karena ada pilpres atau pilek gitu ya. Nah, kesimpulannya ini menarik gitu, bahwa berdasarkan big data mereka ini dikumpulkan dari Twitter dan 400 media online nasional dan daerah, bahwa Golkar dan PDI yang termasuk PDI dan Golkar ini sekarang paling dibenci, kira-kira begitulah. Tapi juga ada kata juga ditakuti gitu. Ini berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law gitu. Ini dan dimulai katanya salah satunya kenapa faktornya kemudian PDI juga termasuk dibenci karena soal insiden Puan mematikan mikrofon. Saya kira kalau Golkar itu memang pantas dimusuhi dalam soal Omnibus Law itu karena dia sponsornya itu. Di awal-awal pembicaraan kita dapat kesan bahwa PDIP akan beroposisi pada Golkar. Karena PDIP menganggap soal tenaga kerja itu adalah wilayah dia. Bahkan undang-undang tenaga kerja itu dirancang di saat PDIP berkuasa itu. Dan tokohnya adalah Pak Nuawea, Menteri Perburuhan pada waktu itu. Jadi kalau kita bandingkan undang-undang existing itu yang 2003 nomor 13 dibandingkan dengan yang Omnibus sekarang, mestinya PDIP ngamuk terhadap Omnibus Law atau ngamuk pada Golkar. Karena basis yang lebih masuk akal sesuai dengan ideologi PDIP yaitu nasionalisme, solidaritas sosial, dan partainya kerakyatan. Partai Wong Cilik kan? Iya, Wong Cilik. Mestinya pakai undang-undang yang dia buat sendiri. Golkar adalah plakat dari konglomerasi, plakat dari business society. Jadi ngapain PDIP pro pada Golkar? Kan logika itu kan yang nggak masuk akal publik kan. Tanpa perlu diterangkan basis ideologi segala macam. Publik merasa, lu bagaimana PDIP punya undang-undang yang pro buruh, sekarang dia pro undang-undang yang anti buruh. Kan kacau di dalam stabilitas berpikir kan kacau. Nah karena itu timbul kebencian. Jadi masuk akal sekali itu temuan LP3S dibandingkan dengan temuan yang lain, dengan survei yang lain yang menganggap rakyat mendukung atau punya harapan dengan Omnibus Law itu kan pasti survei sampah itu kan. Karena yang dilakukan oleh LP3S itu memang paralel dengan logika umum bahwa PDIP seharusnya secara ideologis menolak. Kok kenapa menerima itu? Nah, Golkar memang harus lakukan itu karena itu satu paket dengan cara berpikir dia yang developmentalism itu, yaitu tumbuhkan ekonomi nanti akan menetes. Trickle down effect akan terjadi. Padahal teori itu sudah dibatalkan dari 20-30 tahun lalu bahwa itu teori yang omong kosong. Jadi kita akan ada di dalam perdebatan teoritis maupun perdebatan ideologis. Bung, jadi kita bisa sebut enggak bahwa PDIP ini tidak makan nangkanya dapat getahnya, atau dia sekarang wajar dapat getahnya karena dia juga mulai ikut makan nangkanya? Kelihatannya dia dijadikan pupuk justru oleh pohon beringin itu. Jadi atau pohon nangka tuh. Jadi nangkanya berbuah banyak. Dia dapat bagian yang paling sial yaitu getah, dan getah itu direpresentasi di dalam DPR oleh tindakan Ibu Puan yang menutup mic itu. Jadi kelihatannya PDIP dua kali dibohongi secara ideologis bahwa seolah-olah ini adalah kepentingan buruh, padahal itu kepentingan bisnis besar. Yang kedua, Golkar juga seolah-olah mengatakan nanti kalau ini berhasil kita akan bagi dua buah nangkanya itu. Ternyata nangkanya itu nggak tumbuh-tumbuh karena terhalang oleh demonstrasi. Kan nggak bisa pohon nangka tumbuh di aspal kan? Apalagi kemudian dipupuk dengan gas air mata gitu. Itu kan air mata. Iya. Bukannya disiram air mineral, disiram gas air mati, matilah pohon nangka. Iya.
Tapi bagaimana kita memahami itu, Bung Rocky? Bagaimanapun kan PDIP partai yang terbesar dia di suara parlemen, dan kenapa kemudian sekarang dia harus terpaksa menurut Golkar? Meskipun kita sebenarnya tahu waktu pembahasan dalam rapat paripurna kan yang memimpin itu Aziz Samsudin, Golkar gitu. Artinya sebenarnya dari situ PDIP itu mau menunjukkan bahwa ini Golkar yang melit gitu. Tapi kemudian kan persoalannya Puan ketangkep matikan mic itu. Dulu waktu awal Pilpres, setelah Presiden Jokowi terpilih kedua, publik melihat ketegangan politik antara Jokowi dan Megawati itu dalam soal penyusunan kabinet. Lalu publik menganggap, oke, Ibu Megawati sekarang pulih ideologinya karena menganggap bahwa Pak Jokowi itu dibesarkan oleh PDIP, maka etikanya adalah porsi PDIP dalam mengatur kabinet harus lebih besar dari yang lain. Nah sekarang terlihat bahwa justru terbalik, Pak Jokowi menguasai betul-betul PDIP. Jadi PDIP bukan jadi tawanan Golkar sebetulnya, dia tawanan kekuasaan untuk kepentingan Golkar. Kan itu yang menyakitkan, walaupun saya beri kritik pada PDIP terus-menerus dalam upaya mempercepat partai itu menjadi menghasilkan demokrasi yang substansial. Nah sekarang justru publik mengecam bahwa mengapa PDIP tidak mampu untuk, kalau dalam bahasa anak milenial, kenapa nggak mampu meres Golkar gitu. Itu artinya umpan Golkar lebih kuat atau janji politik Golkar lebih kuat. Tapi kita tahu Golkar adalah partai yang sangat pragmatis, yang dengan mudah untuk membalikkan janji itu dalam keadaan kepentingan politiknya terganggu gitu. Jadi kita melihat hari ini bahwa kultur politik kita hanya diatur dalam transaksi-transaksi oportunis. Ini kan bukan transaksi ideologi antara Golkar dan PDIP kan. Karena posisi Omnibus Law ini berbeda sama sekali. Yang Golkar pakai prinsip liberal, PDIP pakai prinsip yang sosialistis dalam soal undang-undang ini. Jadi nggak mungkin itu basisnya adalah transaksi ideologi. Yang ada adalah transaksi pragmatis, junto oportunis. Apa isinya? Isinya pasti tukar tambah materi. Tukar tambah keuntungan nanti. Kalau undang-undang ini lolos, Anda dapat ini, dapat ini. Nah, kelihatannya janji itu tadi akan dibatalkan oleh provokasi Tempo, yaitu lakukan pembangkangan sosial. Nah, mestinya PDIP berpikir lebih cepat dari Golkar. Kalau dia lihat bahwa keadaan di dalam 1-2 minggu ini betul-betul menimbulkan analisis bahwa sedang terjadi pembangkangan sosial, PDIP mesti lakukan semacam dissenting opinion. Kan PDIP punya keahlian untuk membalikkan bahwa kami partai yang besar dan sebagian besar rakyat Indonesia sedang demo, itu berarti sebagian besar dari kader kami juga sedang demo. Maka demi suara rakyat di jalan, kami ingin menarik kembali posisi kami ketika memutuskan di paripurna. Demi apa? Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kecerdasan itu ada pada PDIP, maka politik akan berubah lagi. Golkar tinggal sendirian kan. Jadi saya kira PDIP juga lagi membaca itu. Ya mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini ada statement seperti itu. Ya. Tapi tentu dengan konsekuensi yang sangat mahal. Tapi ambil aja risikonya kan. Ya, tapi kalau kita lihat positioning Presiden Jokowi sebagai, kita sebut sebagai kader PDIP kan clear tuh. Bahkan ketika Majelis Ulama Indonesia bertemu dengan Presiden di istana langsung. Ini saya kira ini cukup menarik nih, bagaimana para ulama datang langsung kepada Presiden dan minta untuk dibuat perpu, tapi Presiden kan menolak, Bung Rocky. Ya. Jadi, itu sebetulnya itu simbol dari yang saya terangkan tradisi PP dalam masyarakat Jawa. NU Muhammadiyah mayoritas adalah ada dalam kultur Javanese culture itu, kultur politik Jawa. Jadi ini masyarakat sipil menghadap raja, ada ketidakadilan. Biasanya di era kerajaan Mataram itu mereka duduk di depan pendopo lalu berhari-hari tunggu raja menemuinya. Nah biasanya raja yang bijak tahu bahwa bila udah ada PP atau dalam bahasa sekarang civil disobedience, itu artinya ada yang salah dalam kebijakannya. Maka dia pasti lihat ke atas, pulungnya masih ada enggak? Kan itu myth dalam politik Jawa. Ini Presiden Jokowi langsung bilang tidak. Silahkan pergi ke Mahkamah Konstitusi itu. Jadi itu ketidaksopanan juga.
Paling nggak Presiden mengatakan, oke, itu masukan yang bagus, sangat mungkin masih bisa kita pikirkan. Dan kita dengan sangat hati-hati melihat perkembangan sosial berdasarkan analisis NU dan Muhammadiyah. Mestinya ada pejabat istana yang sodorkan konsep itu pada Presiden. Pak Presiden, nanti kalau terjadi semacam diskusi yang kurang tone-nya agak tinggi, Pak Presiden ucapkan kalimat itu tadi itu. Tapi nggak ada kan. Jadi terlihat Presiden itu sebetulnya dijauhi oleh masyarakat sipil karena tidak mampu membangun komunikasi. Jadi pers harusnya tulis MU, NU, dan Muhammadiyah ditolak kehadirannya oleh Presiden. Ya. Usulan itu. Itu juga nanti akan menambah energi dari masyarakat sipil untuk melakukan pembangkangan sosial. Karena Presiden tidak mau berkomunikasi kan. Jadi salah satu alasan pembangkangan sosial karena komunikasi macet. Padahal ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu mewakili separuh dari pikiran politik Indonesia tuh. Dan mereka datang secara terbuka kepada Presiden, jadi langsung bicarakan. MUI itu bagaimanapun di situ yang terbesar adalah NU dan Muhammadiyah kan, mau tidak mau. Yes. Dan jangan lupa MUI itu ketua nonaktifnya adalah Wakil Presiden, Bung Rocky sampai sekarang. Iya itu. Jadi Wakil Presidennya juga kan kalau ada semacam etika politik di istana, ya Presiden didampingi aja sama Wakil Presiden kan. Jadi lebih lembut pendekatannya. Jadi udah pasti saya bisa analisis bahwa Pak Wakil Presiden Ma'ruf itu pasti ada keselnya, itu dia tahan lagi di dalam batinnya. Ya, nah selain kalau kita ngomongin soal protes sosial topo PP dan sebagainya, itu kan itu tradisi di Jogja gitu yang banyak. Kita juga mengenal Jawa itu masyarakat Samin, kaum Samin, ya, yang berada di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Juga mereka kan juga melakukan hal yang sama sebenarnya dengan cara yang berbeda. Iya. Jadi kita punya tradisi sebetulnya untuk lakukan protes itu. Orang anggap ya masyarakat di Pegunungan Tengger, masyarakat Samin itu adalah bagian dari unsur-unsur yang tidak paham tentang politik. Iya, tapi hatinya itu melalui fasilitas alam, nature, menghasilkan cara berpolitik yang lain, yaitu diam, sinis, atau membangkang. Tapi poinnya sama. Jadi alam semesta itu punya ritme sendiri untuk membisikkan pada orang, ini nggak benar loh kekuasaan. Entah bisikan itu melalui telinga oposisi, entah itu bisikan melalui telinga para pemuka masyarakat. Tetapi yang jelas, keadilan itu adalah fasilitas yang diberikan oleh langit supaya ada balancing di dalam kehidupan politik. Nah, itu yang tidak mungkin. Suara alam itu tidak mungkin dihentikan melalui tombol mikrofon di depan Ibu Puan. Nggak bisa tuh. Ya. Dan biasa lebih keras dari mikrofon DPR. Saya kira ini kalau kita kembali ke temuan dari LP3IS ini sebenarnya bisa jadi warning, terutama bagi PDIP, karena mereka mungkin sebenarnya masih punya waktu kalau untuk melakukan revisi langkah-langkah politik yang mereka saat ini lakukan. Ya, perubahan politik itu selalu berlangsung di dalam keadaan yang seringkali tak terduga. Orang nggak duga dulu bahwa Presiden Soeharto itu dilengserkan hanya beberapa bulan setelah dia terpilih. Kenapa? Karena ada keadaan dunia. Waktu itu orang menganggap bahwa Presiden Soeharto akan lengser bersamaan dengan Presiden Marcos. Kan dulu ada peristiwa itu berurutan. Ternyata enggak. Harus ada kondisi ekonomi dulu yang memburuk. Nah sekarang seluruh variabel itu ada di depan mata kita. Keadaan ekonomi yang memburuk terjadi karena siklus ekonomi dekade 10 tahunan itu berlangsung sekarang. 2008, 98, sekarang 2020. Jadi ekonomi dunia betul-betul ada di dalam keadaan yang sedang memperbaiki diri. Jadi kalau pemerintah bilang ekonomi memburuk karena COVID, bukan. Itu karena siklusnya terjadi. COVID kemudian datang. Nah COVID ini membuat beberapa bagian dari masyarakat kita yang hidup di dalam alam pikiran naturalistis itu menganggap COVID ini adalah teguran pada pemerintah. Sama aja dalam pikiran itu. Lebih dari itu, variabel lain adalah perubahan
cara orang melihat bisnis. Seluruh dunia sedang mengaktifkan bisnis yang berbasis pada social justice dan environmental ethics. Undang-undang ini melawan itu. Terlihat bahwa kekonyolan dari istana tidak mampu melihat variabel global ini. Nah, itu sebabnya saya menganggap bahwa tidak mungkin lagi ini dihentikan. Kalau presiden datang tiba-tiba untuk bicara, oke, kami hentikan, itu dengan pada saat yang sama dia kehilangan tumpuan. Jadi presiden akan ambil risiko untuk berhadapan dengan para pengkritiknya. Itu yang diperlihatkan dengan munculnya opini atau keterangan pers yang makin lama makin mengancam masyarakat. Kami akan lakukan kekerasan at all cost. Jadi itu yang terjadi. Nah, orang yang teriak-teriak akan lakukan kekerasan itu sebenarnya orang yang sangat lemah dalam perencanaan keamanan. Jadi akan berbalik menjadi pukulan balik pada arogansi mereka yang mengancam masyarakat. Saya baca setiap hari Pak Mahfud terus dengan tema yang sama, Presiden dengan tema yang sama, Erlangga dengan tema yang sama tuh. Kami akan terus, ya coba aja. Itu dugaan saya begitu tuh, akan gagal mereka mengakumulasi kekuasaan yang udah tersyok-syok. Saya kira penting para politisi untuk membaca tanda-tanda zaman, gitu ya, Bung Rocky. Iya. Oke, baik. Tanda-tanda zaman itu sebetulnya bisa dibaca kalau orang tidak jadi pengabdi pada kekuasaan. Jadi, cuman itu. Jadi pengabdian dan fanatisme itu menutupi kemampuan kita membaca tanda-tanda zaman dan tanda-tanda langit. Nah, politik kami itu politik langit. Wah. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke. Yuk, bye. Mantap.